Shalom, selamat malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini, ibadah bulan Bina Keluarga di minggu yang kedua, akan segera kita mulaikan. Dengan tema, bertanding dan rebutlah hidup yang kekal. Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati dan hidup kita untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Saya persilakan kita semua untuk berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani nomor 11 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kami puji Engkau, Hu. Kami puji Engkau, Tuhan yang empunya kuasa, dibesarkan nama-Mu oleh sekalian bangsa, barang dunia penuh pengasihan-Mu bagai di keadaan Pemurah Maha Kaya, orang-Mu yang berseru, Kau lepaskan dari bahaya, langit bumi milik-Mu, menghormati kuasa-Mu. Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita di dalam ibadah keluarga saat ini adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memuji Tuhan di dalam nyanyian rohani nomor 2 ayat yang pertama. Kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani nomor 2 ayat yang pertama. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu menyanyi bergemar. Hai langit, bumi, laut, bersoraklah semua. Malaikat turutlah memuji Allahuwa. Kemuliaan-Nya tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah
Keluarga dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bermazmur bagi Tuhan di dalam Mazmur Pujian Jemaat yang terambil dalam Mazmur 95 ayat 1 sampai 8a. Mazmur 95 ayat 1 sampai 8a. Kita bermazmur bagi Tuhan, judulnya Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, hanya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan. Puji nama Tuhan, kita menyanyi dalam nyanyian rohani 155 ayat pertama dan kedua. Nyanyian rohani 155 ayat pertama dan kedua, suara Yesus ku dengar. Yesus ku dengar, hai mari yang penat. Ku angkat dari bahumu bebanmu yang berat. Aku datang yang lelah, penuh kedukaan, dan ku dapati padanya tempat perhentian. Ayat kedua. Suara Yesus ku dengar, kemari minumlah. Telah sedia air hayat, hai minum hiduplah. Aku datang amat haus, ku minum air kudus, dan hati serta nyawaku sembuh segar terus. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan diambil dalam kitab 1 Timotius ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang 16. 1 Timotius ayat 11 sampai ayat 16. Sebelum kita membaca, kita meminta hikmat daripada Tuhan, agar apa yang kita baca, kita renungkan dan kita dengar pada malam hari ini
mendapat tempat dalam hati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau begitu baik bagi kami. Sehingga di malam hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu sebagai suluh dan pelita dalam menapaki hari-hari hidup kami ke depan Tuhan. Kami percaya bukan karena kegagahan kami, bukan karena kekuatan kami, tetapi hanya karena kasih anugerah Tuhan bagi kami. Untuk itu Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan isi firman-Mu Tuhan, kami mohon Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hikmat-Mu Tuhan, Engkau anugerahkan dalam pengetahuan kami Tuhan, agar kami memahami firman-Mu ini bukan berdasarkan hikmat kami, tapi berdasarkan hikmat daripada Engkau Bapa. Bapa, hamba yang Engkau percayakan untuk menyeberangkan firman-Mu ini Tuhan, hamba tidak cakap untuk berbicara Bapa. Begitu hamba mengundang Engkau untuk hadir dan berbicara bagi kami, berbicara bagi jemaat-Mu, berbicara bagi kami semua tentang arti kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau sembunyikan hamba di balik kuat kebesaran salib-Mu Tuhan. Engkau ya saja nampak di hadapan kami. Hilangkanlah suara-suara lain Tuhan yang di sekeliling kami Tuhan. Hendaklah suara-Mu saja yang berbicara bagi kami. Ampuni kami Bapa, layakkan kami Tuhan, agar kami duduk di depan altar-Mu yang kudus untuk mendengarkan Engkau berbicara. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Pembacaan kita 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 16, judul pesan penutup. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya dan kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu, juga di muka Pontius Pilatus kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak serta saya yang bukan hanya mendengar, tetapi mengaplikasikan itu dalam segala aspek kehidupan kita. Pujian kepadanya atas firman yang diberikan kepada kita hari ini. Shalom Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak. Saya percaya kita semua masih di dalam penyertaan Tuhan. Kita semua diberikan kesehatan. Itu sebagai suatu anugerah atas hidup kita. Malam ini pembacaan kita dalam 2 Timotius 6 ayat 11 sampai 16 dengan ayat perenungan kita adalah ayat yang ke-12. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam dogmatika atau pengajaran kekristenan,
dogmatika Kristen, kita diajarkan tentang 3 unsur kehidupan. Yang pertama adalah unsur jasmani atau kehidupan jasmani, yang kedua adalah kehidupan rohani, yang ketiga adalah kehidupan yang kekal setelah kita mengalami fase kematian. Di mana kehidupan jasmani adalah kehidupan yang terlihat, yang dapat kita lihat karena bersifat lahiriah. Jadi secara fisik itu kehidupan terlihat. Sedangkan kehidupan rohani adalah sesuatu yang tidak terlihat karena bersifat abstrak atau bersifat roh atau rohanian. Namun kehidupan rohani inilah yang menggerakkan kehidupan jasmani kita. Artinya baik buruknya kita, baik buruknya perkataan, baik buruknya perbuatan, baik buruknya pemikiran berasal daripada kehidupan rohani. Dan yang terakhir adalah kehidupan yang kekal dalam kerjaan sorga yang dialami setelah melewati fase kematian. Dan kehidupan kekal ini ditentukan oleh kehidupan rohani, kehidupan jasmani Bapak Ibu dan saya selama kita masih hidup, kita masih berada di dunia ini. Kehidupan kekal hanya terjadi bagi mereka yang percaya, bagi mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan menerapkan kehidupan yang benar, kehidupan yang berkenan kepadanya. Dan malam hari ini sesuai dengan ayat renungan 1 Timotius 6 ayat 12 menjadi perenungan untuk kita mengevaluasi diri. Apakah kita dapat merebut hidup yang kekal itu? Kedua, bagaimana caranya merebut hidup yang kekal itu? Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan tentang kehidupan kekristenan atau hidup orang Kristen diibaratkan sebagai suatu pertandingan. Suatu pertandingan atau perlombaan yang bertujuan untuk meraih kemenangan. Namun kemenangan dalam hal ini adalah kehidupan yang kekal. Di mana kehidupan yang kekal itu sebagai tujuan, panggilan dan janji seorang pengikut Kristus. Artinya orang Kristen, artinya hidup orang Kristen bukanlah hidup tanpa tujuan. Bukanlah hidup yang hanya berfoya-foya, bukanlah hidup yang hanya mementingkan kedagingan. Tetapi hidup seorang Kristen mempunyai tujuan, mempunyai visi dan misi. Seperti seorang atlet yang mempunyai tujuan untuk meraih kemenangan. Dan untuk meraih kemenangan itu dia sudah mempersiapkan segala hal untuk meningkatkan performansinya, baik fisik, mental, untuk sebelum turun bertanding. Beberapa hari lagi, kurang lebih 10 hari, sekitar tanggal 25, akan dilombakan mulai terbang layang, futsal, judo, panjat tebing, merupakan rangkaian kegiatan daripada Pekan Olahraga Nasional di Tanah Papua, di mana kita Timika sebagai salah satu klaster yang dipercayakan untuk melaksanakan 12 cabang olahraga, ya kita patut berbangga karena kota kita dipercayakan untuk sebagai salah satu penyelenggara Pekan Olahraga Nasional. Jadi hendaknya kita juga ikut mensupport, mendukung program Kita Orang Bisa. Mungkin support kita tidak terlibat secara langsung, tetapi apa yang bisa kita lakukan? Ya, menjaga ketertiban dan keamanan, menjaga kebersihan, artinya mendukung pemerintah dalam hal ini Balai Lingkungan Hidup yang menerapkan atau menetapkan bagaimana kita membuang sampah pada jam-jam yang sudah ditentukan. Artinya ketaatan kepada pemerintah juga sebagai bagian daripada support kita kepada suksesnya acara ini. Karena akan datang
duta-duta olahraga dari 34 provinsi ke Timika, dan diantaranya adalah atlet-atlet. Nah, tentu atlet-atlet ini tidak datang ke Timika untuk sekedar berlomba saja, tetapi mereka sudah melewati beberapa tahap-tahap untuk terjun dalam pertandingan. Ya, tahap pertama pasti PB cabang olahraga yang ada sudah memilih dan menjaring dari beberapa orang yang mungkin dilihat mempunyai bakat di bidang olahraga tersebut. Setelah memilih, tahap berikutnya adalah mempersiapkan fisik, mempersiapkan mental untuk bertanding. Setelah persiapan sudah selesai, selanjutnya akan diterjunkan dalam pertandingan tersebut. Artinya prosesnya memilih, mempersiapkan, lalu bertanding. Dengan tujuannya dia satu adalah meraih kemenangan. Demikian kita sebagai orang Kristen, kehidupan orang Kristen, kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih. Artinya Tuhan memilih kita serta menguduskan kita untuk ikut bertanding dan harus menjadi pemenang, yakni mendapatkan mahkota kehidupan. Perbedaannya adalah kita harus bertanding dengan cara-cara yang benar. Ayat 12 bagian A. Kita tidak boleh bertanding dengan penuh kecurangan serta motivasi yang salah. Artinya mungkin kita dalam pertandingan-pertandingan tentu saja kita lihat mungkin sportivitas yang menurun, atau mungkin ada diving kalau dunia sepak bola yang sengaja mencederai lawan. Tetapi dalam pertandingan iman kita dituntut untuk bertanding secara benar serta motivasi yang tidak salah. Mengapa demikian? Karena pada ayat 12b mengatakan bahwa karena hadiah dari pertandingan tersebut adalah hidup yang kekal. Dan alasan yang kedua adalah kita bertanding tidak sendiri, melainkan ditonton oleh begitu banyak saksi yang melihat pertandingan kita pada ayat 12c. Artinya sikap hidup kita, tutur kata kita, perbuatan kita, itu dilihat oleh semua, itu merupakan suatu bagian dari pertandingan iman kita dan menjadi dilihat oleh mereka yang ada di sekitar kita. Makanya kita dituntut untuk bertanding dengan cara yang benar dan penuh sportivitas. Oleh karena itu sudah sepantasnya Bapak Ibu dan saya bertanding dengan cara yang benar. Bertanding di sini tidak sama artinya seperti pertandingan atau perlombaan pada umumnya, di mana dalam pertandingan atau perlombaan umumnya adalah lawan kita adalah mereka, orang lain selain diri kita, yang kita berusaha kalahkan untuk mencapai the best atau the champion tadi. Tetapi dalam pertandingan ini lawan kita adalah diri kita sendiri. Artinya kita bertanding dengan diri kita sendiri. Apakah Bapak, Ibu, dan saya mampu hidup sesuai standar firman Tuhan, atau justru kita kalah dan menyerah dengan sifat kedagingan kita? Selain itu, apakah kita kalah dalam pencobaan-pencobaan yang diberikan oleh si jahat, si iblis? Atau kita gunakan pencobaan-pencobaan itu sebagai suatu ujian untuk meningkatkan level iman kita? Jadi dalam hal ini pertandingan yang kita alami bukan melawan orang lain, tapi melawan diri kita sendiri. Bagaimana kita hidup sesuai standar firman Tuhan, bagaimana kita segala pencobaan-pencobaan yang ada kita jadikan sebagai suatu ujian untuk meningkatkan kualitas iman kita. Oleh karena itu Paulus menasihatkan kita agar dapat menang dalam pertandingan tersebut. Kita harus mengejar hal-hal yang bersifat kekal atau abadi. Jangan kita terdistraksi dengan hal duniawi. Pada ayat 11 kita dipanggil untuk menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita mengejar keadilan, kita rajin beribadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan, buah-buah roh ya. Hal tersebut merupakan suatu syarat dan kunci untuk memenangkan pertandingan iman. Kita sudah dipilih dan hendaknya kita menyerahkan diri kita untuk dilatih
dilatih kualitas hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Lalu memenuhi kriteria untuk bertanding, lalu bertanding dalam kehidupan ini untuk merebut kemenangan di dalam Yesus Kristus. Satu hal yang perlu diingat, bahwa Tuhanlah yang akan menjadi wasit dalam pertandingan kita. Artinya ketika kita bertanding di mata Tuhan, maka sebagai atlet kita harus sportif dan mengikuti aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan. Kita jangan menggunakan aturan-aturan yang kita buat sendiri. Jadi aturan-aturan diberikan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Sekali lagi saya katakan kita sudah dipilih dan kita harus siap untuk bertanding dalam pertandingan iman. Kita memberikan diri kita untuk dilatih oleh firman Tuhan. Lalu kita bertanding dengan sportif dalam tuntunan Roh Kudus, maka kita akan meraih champion, yakni hidup yang kekal. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Selamat bertanding di dalam pertandingan iman. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai respon atas berkat dan karunia-Nya senantiasa terhadap kita. Dan ingatlah firman-Nya, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita memuji Tuhan dalam nyanyian rohani nyanyian rohani 132 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ya Tuhan murah-Mu baka. Tuhan murah-Mu baka di surga dan di dunia. Berlimpahlah anugerah yang Kau beri. Tuhan kami tidaklah terimalah syukur yang baik, karunia yang baik yang Kau beri. Karena segala tumbuhan dan berkat buah-buahan dan makanan dan minuman Engkau beri. Kita akan berdoa syafaat dan doa syukur. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Hamba sudah selesai berbicara. Kiranya firman yang kami dengar tidak lalu dengan sia-sia, tidak jatuh di tanah berbatu, tidak jatuh di rumput berduri Tuhan, tapi jatuh di tanah yang subur Tuhan, sehingga dapat tumbuh dan dapat menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami, sehingga malam ini Tuhan Engkau menasihati kami lagi Tuhan, untuk mengevaluasi kehidupan kami, di mana kami akan bertanding dalam pertandingan iman Tuhan, untuk mencapai kemenangan yakni kerajaan sorga. Apabila kami tidak menguatkan iman kami berdasarkan firman Tuhan, dan kita bertanding berdasarkan kekuatan kami akan kalah Bapa. Untuk itu Tuhan kami mempercayakan kehidupan pertandingan maupun pertandingan kami, pertandingan iman kami
di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau menguatkan iman kami, Engkau menguatkan kami hingga dalam pertandingan nanti kami selalu mengandalkan Roh-Mu sehingga kami dapat meraih kemenangan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini Tuhan kami berdoa kepada-Mu Tuhan untuk keberadaan keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat GKI Shalom Musa. Dari week 1 hingga week 12. Segala problem, segala permasalahan yang mereka hadapi Tuhan. Engkau kiranya memberikan jawaban, Engkau memberikan solusi Tuhan. Sesuai dengan waktu daripada Engkau. Bila ada yang sakit, Engkau sembuhkan Bapa. Engkau berkati usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar Tuhan. Upaya-upaya dari tenaga medis, obat-obat yang diminum Tuhan. Sehingga Tuhan, kesembuhan itu dapat berlaku bagi mereka Tuhan. Bila ada keluarga yang berduka Tuhan, Engkau kiranya memberikan sukacita bagi mereka. Engkau kiranya menghiburkan mereka Tuhan. Lalu Tuhan, segala macam persoalan ekonomi, segala macam persoalan pendidikan, segala macam persoalan keluarga yang dialami oleh keluarga-keluarga dari week 1 sampai 12. Sekali lagi Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, ketiga pendeta Julius Ramang, pendeta Geni Terapa, dan pendeta Pilomon Puisa Tuhan, yang Engkau tempatkan sebagai gembala di tengah-tengah kami. Engkau kiranya memberkati mereka Tuhan, sehingga dapat menggembalakan kami domba-domba-Mu sesuai dengan petunjuk-Mu Tuhan, mengarahkan kami kepada rumput yang hijau dan air yang tenang, sesuai dengan gembala agungnya Bapa. Kehidupan keluarga mereka kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Ibu pendeta dari Bapak Pendeta Julius Ramang Tuhan, Engkau terus memberkati, memberikan dalam proses upaya-upaya untuk kesembuhan Ibu. Engkau kiranya terus memberkati usaha-usaha dari Bapak Pendeta, usaha dari para jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya mujizat-Mu akan terjadi. Dan Ibu Pendeta akan pulih kembali Tuhan. Dan melayani Engkau di tengah-tengah jemaat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, semua program-program dari sinode yang diturunkan kepada klasis dan turunkan kepada jemaat. Kiranya program-program dari sinode, klasis, dan jemaat, kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi kami, Engkau berikan kemampuan, hikmat bagi kami, sebagai pelayan-pelayan-Mu untuk dapat melaksanakan program-program itu Bapak. Engkau memberkati ketua sinode, Engkau memberkati ketua klasis, Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan, agar dalam memimpin, dalam mengambil kebijakan-kebijakan sesuai dengan visi dan misi gereja, lebih khusus gereja di Tanah Papua dan di Bumba gereja pekabaran Injil di seluruh dunia. Terima kasih ya Bapak, pemerintah dan negara kami dari pusat sampai daerah, kami mendoakan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati Bapak Presiden, berkati Bapak Gubernur, Menteri, dan para Bupati. Dan lebih khusus pada pemerintahan Kabupaten Mimika Tuhan yang dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi dua event yang besar, PON dan Pesparawi Tuhan. Kau memberkati semua persiapan-persiapan. Kau memberkati semua hal yang berkaitan untuk pelaksanaan kedua event ini Tuhan. Engkau berikan keamanan, kenyamanan melalui TNI dan Polri. Engkau memberkati mereka Tuhan, agar dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka, mereka boleh menjalankan itu dengan penuh rasa takut akan Engkau, dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih ya Bapak, kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Apa yang kami berikan terlampau sedikit dibandingkan dengan berkat-berkat yang Engkau berikan bagi kami. Namun kami percaya Engkau akan memberkati persembahan-persembahan ini Tuhan, menjadi benda yang hidup untuk keluasan pekerjaan nama Tuhan, untuk mendukung program-program kerja, untuk mendukung program-program yang sudah ditetapkan dalam sidang jemaat, demi pelayanan di tengah-tengah jemaat maupun di tingkat sinode
Terima kasih ya Bapa. Kami mohon pengampunan atas segala dosa kami, dosa yang kami lakukan, baik itu melalui perkataan, perbuatan maupun pikiran. Engkau ampuni itu Bapa, dan Engkau lakukan kami terus sebagai anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan menyanyi nyanyian rohani 158 ayat 1 dan 6. Nyanyian rohani 158 ayat 1 dan 6. Isilah Tuhan hidupku, dan jemaat kami persilakan untuk berdiri. Isilah Tuhan hidupku. Isilah Tuhan hidupku dengan anugerah, agar di dalam aku pun wujud-Mu nyatalah. Jangan kau biarkan, Jangan kau biarkan sejam aku di jalanku, di luar lingkungan kudus, persekutuan-Mu. hiduplah berdasarkan firman-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Shalom Bapak, Ibu, dan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.